Selamat datang di Si Binuang Channel, terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2241. Selamat mendengarkan. Hari itu, Pebbles meminta David untuk memberinya makanan begitu dia bangun. "Davy, aku lapar." David mendudukannya di kursi agar duduk dengan benar. Kemudian, dia berkata kepada gadis kecil itu dengan wajah tidak puas, "Pebbles, Davy punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu." Dia akan bertanya kepada gadis kecil itu untuk melihat apakah dia ingat masa lalu. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan keluarga Pebbles dan mengirimnya pulang. Meskipun David sangat menyayangi Pebbles, keluarganya pasti sangat khawatir tentang hilangnya Pebbles. Mungkin mereka sedang mencarinya di seluruh dunia sekarang. Lagi pula, siapa yang tidak khawatir kehilangan anak? Dan seiring berjalannya waktu, gadis kecil itu makan semakin banyak, sehingga dia tumbuh semakin cepat. Bukan berarti David enggan berpisah dengan harta bendanya, barang-barang itu tidak berguna baginya, kemewahan adalah hal yang paling penting. David takut bahwa ketika gadis kecil itu tumbuh dewasa, dia akan mendapat masalah jika dia benar-benar ingin menikahinya. Terlebih lagi, gadis kecil ini baru-baru ini mulai menjauhkan Putri Evie dan para wanita elf lainnya dari David. Yang membuat David waspada, apakah dia memperlakukan David sebagai milik pribadinya dan tidak mengizinkan wanita lain mendekatinya. Dia sudah sangat posesif di usia yang begitu muda, jadi apa yang akan terjadi saat dia dewasa? Jadi David berpikir bahwa dia harus mencari keluarga Pebbles dan mengirimnya pulang. Jika gadis kecil itu tidak pernah tumbuh dewasa dan tetap seperti ini, David tidak akan keberatan untuk menjaganya. Sekarang, jelas bahwa itu tidak mungkin. Begitu dia mendengar bahwa David ingin mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri, gadis kecil itu segera menyingkirkan rasa tidak puasnya. "Davy, lanjutkan. Aku mendengarkan." "Pebbles, aku baru-baru ini memperhatikan bahwa kamu telah tumbuh lebih tinggi dan lebih berat. Benarkah? Jadi aku akan segera tumbuh dewasa?" Gadis kecil itu bertanya dengan gembira. "Begini saja. Dengan tingkat pertumbuhan seperti ini, kamu akan tumbuh menjadi seorang wanita muda dalam waktu singkat." David mengangguk. "Bagus sekali. Aku bisa menikahi Davy saat aku besar nanti." Gadis kecil itu tampak gembira. "Baiklah." David terdiam sejenak. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia memang menarik apa yang ditakutkannya. Awalnya, dia ingin bicara banyak, tetapi dia dibuat terdiam oleh gadis kecil itu. Pebbles melihat David terdiam dengan ekspresi gelisah di wajahnya, jadi dia bertanya dengan cemas, "Davy, ada apa? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu tidak bahagia? Kamu tidak ingin aku menikahimu? Kita sudah sepakat dan kamu berjanji akan menikahiku saat aku besar nanti." Serangkaian pertanyaan itu membingungkan David. Pebbles, jangan bicarakan ini dulu. Meskipun kamu sudah tumbuh tinggi akhir-akhir ini, kamu masih terlalu muda untuk membicarakan pernikahan. Itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan orang dewasa. Aku ingin bertanya apakah kamu ingat sesuatu dari masa lalu karena kamu baru saja memakan begitu banyak harta karun, dan kamu sudah tumbuh jauh lebih tinggi. David segera mengganti topik pembicaraan. Dia benar-benar tidak tahan membicarakan tentang hubungan orang dewasa dengan seorang gadis berusia 10 tahun. "Tapi Davy, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa aku akan segera tumbuh dewasa?" Gadis kecil itu merasa dirugikan. "Aku memang mengatakan itu, tetapi yang kumaksud adalah tentang umurmu yang panjang. Kenyataannya, masih terlalu dini bagimu untuk tumbuh menjadi orang dewasa," jelas David. "Oh, begitu. Pebbles, katakan padaku, apakah kau mengingat sesuatu dari masa lalu akhir-akhir ini?" "Tidak." Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, segera setelah itu, dia tampak memikirkan sesuatu dan melanjutkan, "Namun, dalam tidurku akhir-akhir ini, aku sering bermimpi tentang seorang wanita cantik yang memukuli orang jahat." "Mengalahkan orang jahat? Wanita mana yang memukuli orang jahat?" Mata David berbinar. Ini adalah petunjuk penting. Kakak perempuan yang disebutkan Pebbles mungkin adalah keluarganya, masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2242. Jika David dapat menemukan orang itu, dia akan menemukan rumah Pebbles. Entahlah. Yang ku tahu dia adalah wanita yang sangat cantik dan perkasa yang menghajar banyak penjahat hingga berkeping-keping dengan pedangnya. Pebbles berpikir sejenak dan berkata, "Apakah orang-orang jahat itu laki-laki dan perempuan? Bisakah kau mengingat dengan jelas penampilannya?" David mengganti pertanyaannya. "Orang-orang jahat itu terlihat aneh. Mereka berbeda dari kita dan mereka dapat mengubah bentuk mereka sesuka hati. Setelah dihantam oleh wanita itu, mereka tidak berdarah.
Mereka hanya meledak dengan keras. David tidak mengerti apa yang dibicarakan gadis kecil itu. Mereka tidak berdarah setelah dihantam? Mereka bahkan dapat mengubah bentuk mereka sesuka hati? Apa mereka? Robot? Atau mecha? Hanya logam yang tidak memiliki darah. Di mana mereka bertarung? Kau ingat? Entahlah. Gelap gulita dan aku tidak dapat melihat apapun. Hanya ada satu wanita, tetapi ada banyak monster dan penjahat. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya lagi. Pebles, coba ingat-ingat dan coba pikirkan apa lagi. Selain wanita itu, apakah ada orang lain? Gadis kecil itu memejamkan mata dan mulai mengingat adegan yang dilihatnya dalam mimpinya. Dalam benaknya, sebuah cahaya muncul. Kemudian, cahaya itu menyebar dengan cepat. Semua yang bisa dilihat matanya berwarna putih menyilaukan. Dia tidak bisa melihat apapun. Ah! Gadis kecil itu tiba-tiba menjerit dan memegang kepalanya. Dia memiliki ekspresi yang bertentangan di wajahnya dan dia berkata kesakitan, Davy, aku tidak ingin mengingatnya lagi. Kepalaku sakit. David terkejut dan dia segera menarik Pebles ke dalam pelukannya. Dia merasa sangat menyesal. Berhentilah berpikir, Pebles. Aku tidak akan bertanya lagi. Aku akan berhenti bertanya. Gadis kecil itu memeluk erat David dan membenamkan kepalanya di dada David untuk menghirup aromanya dengan lahap. Seolah-olah aroma David dapat mengurangi rasa sakitnya. Tak lama kemudian, gadis kecil itu pulih. Setelah dia mengangkat kepalanya, wajah yang berlinang air mata muncul di hadapan David. Davy, jangan khawatir. Aku tidak kesakitan lagi. Davy wangi sekali. Aku ingin bersama Davy selamanya. Baiklah, Pebles. Aku akan tinggal bersamamu selamanya. Aku tidak akan bertanya lagi. Jika kamu bisa memimpikannya, tidak apa-apa. Tidak masalah meskipun kamu tidak bisa. Jangan pikirkan itu lagi, oke? Kata David lembut. Setelah beberapa bulan terakhir, dia sudah menganggap gadis kecil yang menggemaskan ini sebagai keluarganya. David menyalahkan dirinya sendiri ketika melihat betapa sakitnya Pebles sekarang. Ini terjadi karena dia ingin mengirimnya pulang dan memaksanya memikirkan masa lalunya. Terserah. Aku akan berhenti memikirkan ini. David memutuskan untuk berhenti bertanya kepada Pebles tentang masa lalunya dan keluarganya. Dia akan mengikuti arus saja. Oke, terima kasih, Davy. Gadis kecil itu berkicau, kemudian, dia tampak sengsara lagi. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tanya David cemas. Davy, aku lapar. Dasar pecinta kuliner. Ini, aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. David kemudian mengeluarkan setumpuk harta karun untuk dimakan gadis kecil itu. Tak lama kemudian, gadis kecil itu menggendong David dan tertidur di pelukannya setelah dia selesai makan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2243. Saat David menatap Pebles dalam pelukannya, hatinya dipenuhi rasa kasihan, meskipun gadis kecil itu sedikit mendominasi dan sangat posesif. Tidak membiarkan wanita lain mendekati David, dia tetap sangat disukai dalam aspek lain, setidaknya. Begitulah cara dia bersikap terhadap David. Setiap kali David pergi menyendiri untuk kembali ke dunia nyata dan menyelesaikan terobosan, gadis kecil itu akan menjaga pintu dan tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Dia akan tinggal selama David menyendiri. Saat itu, jika seseorang berani menerobos masuk, Pebles mungkin mempertaruhkan nyawanya untuk membela David. Mengenai kepribadiannya yang mendominasi dan posesif yang kuat, David menyimpulkan setelah beberapa analisis bahwa itu kemungkinan besar disebabkan oleh lingkungan tempat dia tumbuh. Lagi pula, Pebles bisa memakan semua jenis harta karun sebagai makanan pokok dan tidak memiliki efek samping. Jadi, identitas, latar belakang, dan garis keturunannya pasti luar biasa. Misalnya, kristal binatang dari naga banjir perak, bisakah itu dimakan langsung? Jika ada orang lain yang memakannya langsung tanpa mengolahnya, kemungkinan besar mereka akan meledak dan mati, apalagi mendapatkan manfaatnya. Bahkan jika mereka bisa bertahan hidup, mereka mungkin akan lumpuh. Namun, ketika Pebles memakannya, dia hanya tertidur dan tidak terjadi apa-apa. Hal ini saja tidak sebanding dengan orang biasa. Tumbuh dalam lingkungan seperti itu pasti akan menciptakan karakter yang mendominasi bagi gadis kecil itu. Mungkin dia juga kesayangan keluarganya dan mereka akan memberinya apapun yang dia inginkan. David tidak akan memaksa Pebles untuk memikirkan masa lalunya atau berpikir untuk mengirimnya kembali. Dia akan mengikuti arus saja. Jika dia ingat sendiri dan ingin kembali, maka dia akan mengirimnya kembali. Atau jika keluarga gadis kecil itu menemukannya, mereka bisa membawanya pulang. Lagi pula,
David tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari keluarganya jika gadis kecil itu mulai berpikir berlebihan, bukannya David tidak mampu membesarkannya. Setelah membuat keputusan, David harus mulai memikirkan hal berikutnya. Saat Pebles makan semakin banyak, nilai harta surga dan bumi yang dikonsumsinya akan semakin tinggi. Selain itu, harta yang dikirim Thor setiap kali berangsur-angsur berkurang. Jika mereka terus tinggal di Sole, David tidak akan bisa memuaskan gadis kecil itu lagi jika dia ingin terus memberinya cukup makanan. Dia harus meninggalkan Sole dan pergi ke kota tingkat pertama. Kota tingkat pertama terdekat adalah Weir dan akan memakan waktu sekitar 2 bulan untuk bepergian. David menyalakan sistem dan melihat poin mewahnya. Ini adalah poin mewah yang dia kumpulkan selama periode ini. Semua berkat Thor, dia telah membeli semua harta surga dan bumi yang bisa dibelinya di Sole. Jadi, dia pasti akan membawa lebih sedikit lain kali. Ada lebih dari 11.000 poin mewah dan itu cukup banyak. Namun, masih ada jalan panjang sebelum David bisa mendapatkan 18.000 poin. Ada perbedaan sekitar 6.000 poin. David membutuhkan 18.000 poin kemewahan untuk meningkatkan tubuh dan pikirannya ke level leluhur 10. Itu juga batas yang bisa dicapainya saat ini. Jika dia ingin meningkatkan lagi, dia akan membutuhkan 100.000 poin kemewahan setiap kali. Ini tidak mudah dicapai. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2244. Bahkan di kota tingkat pertama, tidak mudah untuk menghabiskan puluhan triliun dolar L. Haruskah aku meninggalkan Sole untuk pergi ke Weir? Atau haruskah aku tinggal di sini dan menunggu sampai aku mengumpulkan 18.000 poin kemewahan, lalu pergi setelah peningkatan? David tenggelam dalam pikirannya, karena ketidaktahuannya tentang kota-kota tingkat pertama. Dia takut kekuatannya saat ini tidak cukup. Dia khawatir dia tidak akan mampu menghadapi kekuatan yang dia temui dan dia akan bersikap pasif. Namun, jika dia terus tinggal, tingkat pertumbuhan poin kemewahannya akan sangat lambat. Ransum Pebles hampir habis. Selain itu, gadis kecil itu sedang memasuki masa puber sehingga David harus memberinya makan. Setelah memikirkannya, David memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Namun, dia menemukan jalan tengah. Sebelum pergi, dia akan kembali ke dunia nyata dan menghabiskan 9.000 poin mewah untuk meningkatkan pikirannya ke level leluhur 10. Kekuatannya di sangkar roh ditentukan oleh kekuatan pikirannya di dunia nyata. Selama kekuatan pikirannya meningkat, maka kekuatannya di sangkar roh juga akan meningkat, sedangkan untuk tubuhnya, tidak apa-apa jika dia tidak meningkatkannya untuk saat ini. Sebagai dewa leluhur pemula, David sudah bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kerajaan bintang, bahkan pradewa bisa melakukan itu, apalagi dewa leluhur. Setelah memikirkannya, David berhenti menyiksa dirinya sendiri atas hal ini. Dia bukan tipe orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Begitu dia membuat keputusan, dia akan melaksanakannya sesuai dengan rencana ini. Jika terjadi sesuatu di tengah jalan, dia hanya akan memikirkannya ketika saatnya tiba. Sebenarnya, jika David menginginkan poin mewah, dengan statusnya saat ini di Sole, dia dapat langsung memerintahkan pasukan utama di Sole dan sebagian besar dari mereka akan dengan patuh menyerahkan harta karun di tangan mereka kepadanya. Setelah dia menghabiskan uang dan transaksi selesai, dia tentu akan dapat memperoleh poin mewah. Namun, dia tidak ingin melakukan itu. Dia menolak untuk melakukan hal-hal yang terlalu menonjol karena itu bukan dirinya. Dia hanya akan melakukan ini jika dia harus melakukannya, tetapi dia belum sampai pada tahap itu. Bahkan jika dia mengumpulkan 18.000 poin mewah dan menaikkan tubuhnya ke level leluhur 10, di bawah pengaruh batas ganda, itu hanya akan memungkinkan kekuatan dunia nyata David untuk menembus alam ilahi dan mencapai ketinggian baru. Itu tidak akan berdampak apapun pada kekuatannya di sangkar roh, tetapi itu akan cukup untuk dunia nyata. Jadi David tidak terlalu terburu-buru, itu lebih dari cukup untuk meningkatkan pikirannya terlebih dahulu. Dia tidak perlu khawatir tentang tubuhnya dulu. Saat Pebles bangun, aku akan kembali ke dunia nyata dan membuat terobosan lagi. Kalau begitu, kita akan meninggalkan Sole dan pergi ke kota tingkat pertama Weir. 2 hari berlalu dengan cepat. Gadis kecil itu belum juga bangun. Benar saja, dia makan banyak dan tidur lama sekali. Lalu, Thor datang, seperti yang David duga. Dia membawa lebih sedikit harta surga dan bumi daripada terakhir kali. Dilihat dari selera makan gadis kecil itu, harta di tangan David hanya cukup untuk 5 atau 6 kali makan lagi untuknya. Tuan Rivers, harta yang Anda bawa untukku semakin sedikit, kata David dengan tenang. Thor menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Tuan David, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Apakah Anda sudah membeli semua harta surga dan bumi Sole? Itu tidak mungkin, kan? Anda tidak membeli banyak. Tidak, tetapi jika mereka tidak mau menjual, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, kata Thor, tampak tidak berdaya.
Naikkan saja harganya. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa uang bukanlah masalah? Aku menolak untuk percaya bahwa mereka tidak ingin menghasilkan uang. Tuan David, kau tidak tahu. Mereka tidak datang ke sini untuk menghasilkan uang, tetapi untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Pasukan utama akan menyimpan harta mereka untuk diri mereka sendiri dan mereka tidak akan menjualnya. Itu tidak akan berhasil bahkan jika kita punya uang. Aku hanya membeli ini dari para pedagang, jelas Thor. Begitu. Aku bertanya-tanya mengapa. Soleh adalah kota lapis kedua dan aku tidak membeli banyak harta, jadi bagaimana mungkin mereka bisa terjual habis? Jika memang begitu, lupakan saja. Lakukan yang terbaik. Terima kasih atas pengertianmu, Tuan David. Aku akan pergi ke kota-kota di sekitar Soleh dalam beberapa hari untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa harta untukmu. Tidak perlu. Tuan Rivers, aku mungkin akan pergi dalam beberapa hari. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini, David mengungkapkan rasa terima kasihnya, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2245. Tuan David, apakah Anda akan meninggalkan Soleh? Thor bertanya dengan tergesa-gesa, terkejut. Ya, saya akan segera pergi. David mengangguk. Anda berencana pergi kemana? Setelah Thor bertanya, dia merasa pertanyaannya tidak pantas. Haruskah Tuan David melaporkan kemana dia pergi? Jadi, dia cepat-cepat menjelaskan, Tuan David, jangan salah paham, saya hanya, David mengerti apa yang dimaksud Thor, dia tidak sekecil itu, Thor banyak membantu David selama ini dan memberinya banyak poin mewah, karena itu, David tidak akan melupakan kebaikan Thor. Tidak apa-apa, Tuan Rivers, Anda tidak perlu menjelaskannya. Saya mengerti maksud Anda, kota tingkat kedua Soleh terlalu kecil, jadi saya akan mengunjungi kota tingkat pertama, Wiyar. Seharusnya ada banyak harta karun di sana dan saya bisa membelinya tanpa hambatan. Bolehkah aku bertanya apakah kau pernah ke Wiyar sebelumnya? Tidak. David menggelengkan kepalanya. Tuan David, kau harus memahami adat istiadat setempat saat kau tiba di Wiyar. Sebagai seorang pengusaha, aku sudah beberapa kali ke Wiyar dan mengenal beberapa rekan kerja. Tolong ajak aku agar kau bisa lebih mudah melanjutkan urusanmu saat kita tiba di Wiyar, kata Thor dengan berani. Dia tahu ini adalah kesempatannya untuk mengekspresikan dirinya. Begitu David pergi, dia mungkin tidak akan kembali ke tempat kecil seperti Soleh. Jika Thor melewatkan kesempatan ini, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Selama David setuju, dia akan bergantung padanya mulai sekarang. Jika dia tidak setuju, tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu hanya berarti David tidak membutuhkannya. Dia akan tinggal di Soleh dengan patuh dan menjadi seorang pengusaha. Apakah kau mau ikut, Tuan Rivers? Tanya David setelah menatapnya kosong. Selama kau bersedia, aku bersedia mengikutimu kemanapun kau pergi. Saya berjanji akan melaksanakan perintah Anda dengan baik, janji Thor dengan keras. David menatap Thor tetapi tidak mengatakan apapun, ia bertanya-tanya apakah ia harus membawa orang ini bersamanya. Sejujurnya, ia bisa membawa Thor bersamanya, sebagai seorang pengusaha, Thor pandai bersosialisasi. Selain itu, ia pernah ke Wiyar dan mengenal orang-orang di sana, oleh karena itu, akan sangat mudah untuk membawanya. Thor juga memiliki karakter yang baik, setidaknya David tidak mengetahui hal-hal buruk yang dilakukan Thor di masa lalu, jadi, ia bisa membawa Thor untuk sementara waktu dan mengawasinya. Tuan Rivers, Anda harus berpikir dua kali. Apakah Anda yakin ingin mengikuti saya? David bertanya dengan serius. Thor senang. Saya punya kesempatan. Segera, ia berkata dengan gembira, selama Anda tidak keberatan, saya bersedia mengikuti Anda sampai akhir hayat saya. Saat berbicara, ia berlutut di hadapan David untuk menunjukkan kesetiaannya. Tuan Rivers, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu. Jika Anda ingin mengikuti saya, Anda harus melakukan dua hal. Pertama, Anda tidak boleh menindas orang lain. Kedua, Anda tidak boleh mengabaikan kehidupan manusia, tidak peduli siapa pihak lain, bahkan jika mereka adalah orang biasa, tentu saja, kami tidak akan membuat masalah, tetapi kami juga tidak takut pada masalah. Selama Anda tidak bersalah, saya akan membantu Anda apapun yang terjadi. Jika saya tidak dapat melakukan itu, saya hanya dapat meminta maaf. Saya akan memberi Anda kompensasi atas apa yang telah Anda lakukan untuk saya beberapa hari ini, kata David dengan serius. Jangan khawatir, Tuan. Saya bukan orang seperti itu dan saya tidak pernah menindas orang lain dalam hidup saya. Saya berjanji dapat melakukan apa yang Anda minta. Bagus.
Anda dapat mengikuti saya di masa mendatang. Kembalilah dan urus urusan Anda sendiri. Diperkirakan kita akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke Weir dalam beberapa hari. Baik, Tuan. Thor selesai berbicara dan pergi dengan gembira. Awalnya, dia terpikat dengan sumber daya keuangan David dan ingin menjalin hubungan baik dengan David, orang biasa mana yang rela mengeluarkan 500 miliar dolar untuk seorang gadis kecil yang aneh. Jika itu satu-satunya alasan, Thor tidak akan melakukan apa yang dilakukannya hari ini. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2246 yang benar-benar memengaruhinya untuk membuat keputusan ini hari ini adalah kenyataan. Bahwa David telah membunuh lebih dari 100 orang kuat dari keluarga Mace. Ketika mendengar berita itu, dia sangat terkejut, menjadi kaya berarti David memiliki latar belakang yang kuat, dan itu bukan masalah besar. Banyak pemboros manja dari kekuatan besar juga memiliki sumber daya keuangan yang kuat, namun jarang bagi mereka untuk memiliki kekuatan sekuat itu. David pasti memiliki status yang sangat tinggi di keluarganya. Karakter seperti itu pantas membuat Thor meninggalkan segalanya untuk mengikutinya. Begitulah adegan hari ini terjadi. 2 hari berlalu, gadis kecil Pebles akhirnya bangun. Begitu dia bangun, dia berteriak minta makan. Davy, aku lapar lagi. Gadis kecil itu menatap David dengan mata besar dan mengeluh. David tersenyum pahit ketika mendengar ini. Keluarga macam apa yang mampu membayar pemboros sebesar itu? Pebles, kenapa kita tidak istirahat dulu? Makan dan tidur seharian tidak baik untuk tubuhmu. Kamu juga perlu berolahraga, saran David. Tidak perlu. Davy, tubuhku bisa mencernanya. Tidak masalah sama sekali. Aku hanya ingin makan cepat dan tumbuh cepat. Kurasa ada sesuatu yang menungguku untuk kulakukan. Aku tidak bisa membuang waktu lagi, kata gadis kecil itu serius. David menatap Pebles dengan tatapan kosong saat mendengar ini. Gadis kecil, apakah kamu ingat sesuatu? Pebles, apakah kamu ingat sesuatu? Tanya David. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa ada banyak hal yang menungguku untuk kulakukan, jadi aku harus tumbuh cepat. Aku ingin tumbuh cepat jadi aku perlu tidur dan makan lebih banyak. Davy, biarkan aku makan. Tolong. Davy, tolong. Aku harus tumbuh cepat. Gadis kecil itu cemberut dan mulai merengek. Yah, meskipun Pebles masih anak-anak, dia masih pandai merengek. Pebles, aku boleh membiarkanmu makan, tapi aku akan menyendiri untuk sementara waktu. Aku tidak bisa terus-terusan memelukmu. Bisakah kau tidur di tempat tidur setelah selesai makan? Kau mau menyendiri lagi? Ya, harus. Aku harus menambah kekuatanku untuk menghajar orang-orang jahat. Gadis kecil itu melepaskan diri dari pelukan David dan berdiri di tanah. Kemudian, dia memerintahkan, Davy, pergilah. Aku akan menjagamu. Aku akan makan dan tidur setelah selesai. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Aku akan menghajar siapapun yang berani melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia menunjukkan ekspresi garang yang menggemaskan sambil mengepalkan tangan kecilnya. Meskipun Pebles masih praremaja, dia sangat kuat. Selain itu, dia memiliki energi terpendam di dalam dirinya yang bahkan membuat Davy tercengang. Begitu energi itu meledak, pasti akan mengguncang bumi. Pebles, aku tidak butuh siapapun untuk menjaga pintu. Kamu bisa langsung tidur di tempat tidur setelah selesai makan, oke? Tanya David penuh selidik. Tidak. Tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan sangat penting dan kamu tidak boleh diganggu. Kalau tidak, kamu akan menderita konsekuensi serius. Aku harus menjagamu, kalau tidak, aku tidak bisa tenang. Gadis kecil itu menolak saran David. David tidak punya pilihan lain, menyelamatkan diri memang penting. Mereka akan kehilangan semua kemajuan mereka sebelumnya jika seseorang mengganggu mereka. Mereka bahkan mungkin terluka, namun, itu tidak berlaku baginya jika seseorang menerobos masuk setelah dia kembali ke dunia nyata. Apakah mereka dapat menemukannya? Namun, gadis kecil itu sangat mengkhawatirkannya. Jadi apa yang bisa David katakan? Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2247. Gadis kecil itu menolak untuk tidur setelah makan dan bersikeras menjaga pintu untuk David. Jadi, David pun tidak bisa menahannya, meskipun dia tidak membutuhkan siapapun untuk menjaga pintu untuknya. Gadis kecil itu begitu baik, bagaimana mungkin dia menolak? Pada akhirnya, David memilih untuk menyendiri dengan gadis kecil itu yang tinggal di luar dengan patuh. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Davy, waktu yang dihabiskannya bersama David tidak terlalu lama, hanya beberapa bulan, tetapi di hati Pebles,
Status David lebih tinggi daripada siapapun, bahkan mungkin lebih dari dirinya sendiri. Setelah masuk ke kamar, David meninggalkan The Spirit Cage lagi. Menggunakan sistem dan kembali ke dunia nyata, Kerajaan Bintang, Sekte Iridescent, David membuka matanya dan masih sama seperti saat dia pergi. Tidak ada yang berubah sama sekali, aku harus bergegas dan meningkatkan kekuatan pikiranku terlebih dahulu. Bagaimanapun, itu terkait dengan kekuatannya di The Spirit Cage. Dia menyalakan sistem dan melihat bahwa tubuh dan pikirannya berada di level leluhur 1. Kali ini David ingin meningkatkan kekuatan pikirannya terlebih dahulu. Setelah dia meningkatkan kekuatan pikirannya ke level leluhur 10, itu akan menjadi batasnya. Kemudian, dia akan menggunakan sisa 2000 poin kemewahan untuk meningkatkan tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya David memilih untuk meningkatkan kekuatan pikirannya terlebih dahulu. Sebelumnya, tubuh adalah prioritas. Dia mengklik langsung tanda plus di belakang kolom pikiran dan sebuah jendela muncul. David memilihnya dan menggunakan 1000 poin kemewahan. Kemudian, jiwanya mulai merasakan sedikit sakit. Setiap peningkatan seperti ini, jadi David sudah lama terbiasa dengannya. Jauh lebih mudah untuk meningkatkan dari level ke level. Jika dia perlu menerobos ke alam lain, itu akan lebih buruk. Bahkan jika dia mengalaminya lebih dari sekali, setiap kali pikirannya menerobos ke alam lain, David masih akan memiliki sedikit rasa takut di hatinya. Itu bukan rasa sakit yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Untungnya, David memiliki tekad yang kuat sehingga ia dapat bertahan, tidak butuh waktu lama bagi pikirannya untuk naik dari level leluhur 1 ke level leluhur 2, kemudian, ia melanjutkan hal yang sama. Setelah menghabiskan 1000 poin lapis lagi, pikirannya naik dari level leluhur 2 ke level leluhur 3, kemudian, level leluhur 4. Level leluhur 5, pada akhirnya, pikirannya tetap berada di level leluhur 10, yang merupakan batas dari pangkat Dewa Leluhur. Ia telah menghabiskan 9000 poin lapis. Sekarang, ia memiliki lebih dari 2000 poin tersisa. David mengklik tanda plus di belakang tubuh lagi. Setelah semuanya selesai, ia juga menghabiskan sisa 2000 poin lapis. Tubuhnya telah mencapai level leluhur 3, kekuatan tempurnya masih pada level leluhur Dewa Leluhur Pemula. Hanya ketika tubuhnya mencapai level leluhur 4, ia dapat dianggap sebagai dewa leluhur tingkat menengah. Namun, bagi David, tidak ada perbedaan antara dewa leluhur tingkat pemula dan dewa leluhur tingkat menengah. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di Kerajaan Bintang yang akan menjadi lawannya. Itu sama saja bahkan jika orang-orang dari kandang roh dan keluarga bulu dari peradaban level 9 tiba, keluarga bulu harus berlutut menghadapi dewa leluhur yang berada di peringkat terakhir alam. Ilahi, setelah peningkatannya, sudah waktunya bagi David untuk kembali ke kandang roh. Namun, ia tidak melakukannya tetapi berjalan keluar dari tempat ia tinggal dalam pengasingan, karena ia tidak menghabiskan banyak waktu untuk peningkatannya. Ia akan pergi jalan-jalan. Ketika ia keluar, hari sudah gelap gulita. David sangat gembira. Hebat, sudah malam. Tanpa memberitahu siapapun, ia pergi ke tempat Celia dan yang lainnya tinggal. Ia menggunakan sebagian kekuatan pikirannya dan menemukan kamar tempat Celia beristirahat. Kemudian, dia diam-diam memasuki ruangan. Kegelapan tidak dapat menghentikan David untuk melihat. Bagi seseorang selevelnya, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Saat dia melihat Celia yang sedang beristirahat di tempat tidur, David merasa sangat bersalah. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2248. Celia adalah pacarnya yang sebenarnya, namun, seiring berjalannya waktu, David tidak tahu bagaimana cara menghadapi hubungannya dengan begitu banyak wanita. Dia tahu bahwa Celia sudah menerima semuanya, tetapi David tetap merasa tidak enak. Itulah sebabnya dia terus menundanya hingga sekarang dan masih belum menemukan solusi. Astaga, memikirkannya saja membuatku pusing. David tidak ingin mengecewakan dan menyakiti setiap wanita yang baik padanya dan rela berkorban untuknya. Diperkirakan lingkungan tempat dia dibesarkan sejak kecil telah menciptakan karakter seperti ini yang tidak baik maupun buruk. Saat itu, dia tinggal di rumah Paman Bobby dan keluarga Paman Bobby menerima santunan atas kematian orang tuanya, tetapi mereka tidak memberikan penghormatan yang setimpal kepada David. Dia akan dipukuli dan dimarahi. Selain itu, yang dia makan adalah makanan sisa keluarga untuk memberi makan anjingnya. Dia hidup dalam ketakutan dan kegentaran setiap hari. Setelah mengalami kesulitan seperti ini, David tahu untuk menghargai semua orang di sekitarnya yang memperlakukannya dengan baik. Tidak masalah jika seseorang memanggilnya bersyukur atau bodoh. Singkatnya, karakter seseorang tidak dapat berkembang dalam semalam, tetapi begitu terbentuk, akan sangat sulit untuk diubah. Setelah dia berjalan ke tempat tidur Celia dan duduk, dia mengulurkan tangan dan membelai wajah cantiknya dengan lembut. Tidak diketahui mimpi indah apa yang dialami Celia.
Dia memiliki senyum di sudut bibirnya, merasakan kelembutan tangannya saat melihatnya tersenyum dalam mimpinya. David juga mulai menyeringai, mungkin dia membelai dengan lebih kuat. Celia yang tertidur lelap merasakan belayan itu dan perlahan terbangun. Setelah dia membuka matanya yang mengantuk, dia terkejut ketika dia melihat bayangan di depannya. "Siapa kamu?" Celia duduk dengan cepat, memegang selimutnya erat-erat, dan bertanya dengan gugup tanpa menunggu pihak lain menjawab. Dia ingin memanggil dengan keras untuk membangunkan semua orang. Celeste tinggal di sebelah Celia, jadi Celia tidak akan takut pada pria yang muncul entah dari mana ini. Celeste sangat kuat, jadi dia pasti akan menghajar orang di depannya hingga jatuh. David juga melihat Celia panik, jadi dia mencondongkan tubuh ke depan dan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Jika Celia membangunkan semua orang, waktu mereka berdua akan hancur, sulit untuk menemukan kesempatan seperti itu. Ugh! Celia meronta dengan keras karena mulutnya ditutup. Dia tidak menyangka orang di depannya begitu berani menyerangnya. Apakah dia tidak tahu di mana ini? Apakah dia tidak tahu bahwa kekasihku, David, adalah pria terkuat nomor 1 di Star Kingdom? Semua orang di Star Kingdom menganggap David sebagai idola mereka. Orang ini sangat berani. Apa aroma ini? Mengapa ini terasa familiar? Sebelum Celia bisa mengetahuinya, sebuah suara berkata di telinganya. "Celia, jangan takut, ini aku." Setelah berbicara, David melepaskan tangannya. Dia tahu bahwa setelah Celia tahu, dia tidak akan berteriak. Pada saat ini, Celia benar-benar tercengang. Aroma yang familiar ini. Suara yang familiar ini, orang di depanku ini adalah David yang selama ini kupikirkan siang dan malam. David. Apakah ini benar-benar kau? Tanya Celia dengan suara gemetar. Ia masih terlalu lemah untuk memiliki penglihatan malam, jadi ia hanya bisa melihat siluet David. Tentu saja. Jika tidak, pria mana yang berani menerobos masuk ke kamarmu di tengah malam untuk mencarimu? Aku akan mencabik-cabiknya. David terkekeh. Setelah mengatakan itu, ia merasakan tubuh lembut bersandar di lengannya untuk memeluknya erat. Akhir-akhir ini, ia selalu memeluk gadis kecil itu. Meskipun gadis itu juga lembut, namun tidak sama lagi. Ia dengan lembut meletakkan tangannya di punggung Celia. Keduanya berpelukan dan tidak mengatakan apapun. David juga menikmati keheningan itu. Sudah lama ia tidak berduaan dengan kekasihnya Celia seperti ini. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2249, setelah beberapa saat, Celia bertanya dengan lembut, "David, kamu tidak sedang menyendiri? Kenapa kamu keluar lagi?" "Aku merindukanmu, jadi aku keluar diam-diam untuk menemuimu," jawab David sambil tersenyum. "Terima kasih, David. Aku juga sangat merindukanmu." "Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, Celia. Terima kasih sudah begitu bijaksana dan pengertian." "David, aku tidak ingin kamu berterima kasih padaku. Aku hanya ingin kamu selalu mengingatku dan mengunjungiku sesekali, seperti malam ini. Kamu tidak perlu mengatakan itu padaku. Kamu adalah pacarku yang sebenarnya. Siapa yang akan kuingat kalau bukan kamu?" Keduanya berpelukan dan saling mengungkapkan isi hati mereka. Meskipun mereka adalah sepasang kekasih, mereka sudah lama tidak berbicara dan mengobrol berdua. Jika itu wanita lain, dia pasti akan cemburu dan marah. Namun, Celia tidak. Dia masih sama. Selama David sesekali peduli padanya, dia akan bahagia untuk waktu yang lama. Bahkan sejak awal, dia tidak berniat memiliki David untuk dirinya sendiri. Itu karena David terlalu luar biasa. David begitu luar biasa sehingga terkadang dia merasa takut dan rendah diri. Dia khawatir tidak akan layak untuk David. Dari bumi hingga kedalaman langit berbintang. Dari bumi, di mana peradaban bahkan belum mencapai level 1, hingga peradaban Star Kingdom level 7 saat ini, David selalu menjadi pria yang menyelamatkan semua makhluk dimanapun dia berada. Pada saat yang sama, dia juga dihormati dan disembah oleh banyak makhluk. Terkadang, Celia berpikir bahwa jika dia tidak mendengar berita putusnya David dari obrolan grup sekolah menengahnya dan kemudian mengambil inisiatif untuk mengejar David, mungkin dia hanya bisa melihat pria yang mempesona ini menjauh darinya. Dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Dia tahu dalam hatinya bahwa di antara semua wanita yang menyukai David, dia tidak sebanding dengan mereka dalam hal bakat, penampilan, bentuk tubuh, dan status. Misalnya, Selena, Astrid, dan Mia. Dia sangat jauh dari mereka. Alasan mengapa dia bisa memiliki posisi istimewa di antara para wanita dan dicintai banyak orang adalah karena dia adalah pacar David dan David mencintainya. Celia merasa diberkati karena hal ini. Beruntung, dialah yang pertama kali bertindak dan menjalin hubungan dengan David. Jika dia sedikit terlambat, semuanya akan berubah. Jadi,
Celia tidak berharap apapun lagi, dia hanya berharap untuk memiliki tempat di hati David, karena sikap Celia, semakin dia tidak memperjuangkan kasih sayang David, semakin bersalah David dan semakin memanjakannya. Pada akhirnya, Celia memiliki posisi yang tak tergoyahkan di hati David, tidak berjuang akan menjadi pertarungan terbaik. Pernyataan ini paling baik digunakan pada Celia, tetapi dia tidak tahu, dia tidak bisa bersikap terlalu kuat untuk pria seperti David. Dia harus memperlakukannya dengan tulus untuk menyentuhnya. Lorraine dan Selena adalah contoh terbaik, yang pertama memiliki ego yang besar. David mendapat juara pertama di acara akbar orang-orang terpilih di Summerland, dan menurut aturan penyelenggara The Crown, ia harus menikahi Lorraine, namun, ia menolak pernikahan itu. Saat itu, Lorraine sangat menghargai dirinya sendiri dan mengira ada begitu banyak pria hebat yang mengejarnya sehingga David pasti buta untuk tidak menginginkannya. Pada akhirnya, ia hanya bisa melihat David menjalani hidup tanpa hambatan. Ia kemudian berubah dari memandangnya dengan jijik menjadi tidak layak baginya. Jika Lorraine merendahkan dirinya dan mengejar David dengan segala yang dimilikinya, menggunakan perintah tuannya sebagai alasan, ia akan menjadi salah satu wanita itu. Bagaimana ia bisa hampir menjadi kuali azul? Selena adalah kebalikannya, ia tahu David luar biasa. Jadi, ia menggunakan segala macam cara untuk mendekati David. Awalnya, David tidak menyukainya, pada akhirnya, ia hampir mati karena melindungi bumi. Saat itulah David berubah pikiran tentangnya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2250, mereka bisa dikatakan hampir sama dalam segala hal, tetapi akhir cerita mereka sangat berbeda. Tentu saja, Lorraine baru saja mengalami pengalaman hidup dan mati dan diselamatkan oleh David. Jadi mungkin dia sudah acuh tak acuh. David mengobrol lama dengan Celia dan merasa waktunya hampir habis, jadi dia mendorongnya dengan lembut dan menatapnya. Celia juga menatap kosong ke arah pria di depannya, yang diam-diam dia sukai sejak SMA. Saat itu, dia tidak berani dan Sarah mencuri kesempatannya. Untungnya, Sarah tidak tahu bagaimana menghargai David dan memberi Celia kesempatan. Dia masih ingat pertama kali bertemu David. Saat itu, dia adalah seorang mahasiswa pengantar makanan paruh waktu. Dia telah menumpahkan semua makanannya untuk menyelamatkannya. Sejak David menyelamatkannya, hati Celia benar-benar tertuju padanya dan dia tidak tertarik pada orang lain lagi. Hanya ada 10 cm di antara mereka. Pasangan yang sudah lama tidak bertemu itu hanya saling menatap. Suasana mesra pun terasa di udara. Tentu saja, mereka mulai mendekat dan akhirnya berciuman. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya, jadi tidak ada pihak yang perlu menahan diri. Tak lama kemudian, suara-suara gembira terdengar dari ruangan itu. Saat David pertama kali memasuki ruangan, ia melepaskan kekuatan pikirannya untuk mengisolasi ruangan itu. Ia sudah tahu bahwa Celeste ada di ruangan sebelah. Dengan kekuatannya, ia pasti akan mendengar gerakan-gerakan di ruangan ini jika David tidak mengisolasi mereka. Tak lama kemudian, Celia kelelahan dan tertidur di pelukan David. David awalnya ingin segera pergi tetapi ia tidak tahan, jadi ia tinggal sebentar. Saat fajar menyingsing, ia tahu ia harus pergi meskipun ia tidak mau. Jika wanita-wanita lain melihat ini, akan sulit baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. David terdiam. Ia tidur dengan pacarnya tetapi ia bertingkah seolah-olah sedang berselingkuh. Saat ia bergerak, Celia terbangun di pelukannya. "David, kau mau pergi?" tanya Celia dengan linglung. "Ya, sebaiknya kau tidur lebih lama. Aku pergi dulu dan akan menemuimu saat aku punya waktu," jawab David lembut. "Baiklah, David, kembalilah menyendiri. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja dengan para wanita di sampingku." "Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku tidak akan bisa pergi jika yang lain menemukanku." "Baiklah, selamat tinggal." "Selamat tinggal." Setelah David selesai berbicara, dia membungkuk dan mencium dahi Celia sebelum berbalik untuk pergi. Setelah kepergiannya, tidak ada yang tahu kecuali Celia. Ketika dia kembali menyendiri, David menyalakan sistem dan memasuki sangkar roh. Sangkar roh, Soleil. David membuka matanya. Kemudian, dia bangkit dan pergi ke pintu untuk membukanya. Gadis kecil itu duduk di sebelah pintu. Ketika dia mendengar pintu terbuka, dia menoleh untuk melihat David sebelum menerkamnya. David juga merentangkan tangannya untuk menggendong gadis kecil itu. Setelah menggesek-gesekkan tubuhnya di dada David dan menghirup aroma tubuh David dengan rakus, gadis kecil itu berkicau dengan gembira. "Yay, David merasa hangat sekali. Setiap kali kamu keluar, aroma tubuhmu yang harum akan semakin kuat. Kamu pasti sangat lapar, Pebbles. Ayo, aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan." Setelah berkata demikian, dia menggendong Pebbles dan berjalan ke kamar untuk memberinya beberapa ramuan. Ketika gadis kecil itu melihatnya, matanya berbinar.
Dia mulai memakannya begitu dia mendapatkannya, ramuan itu tidak murah dan hancur oleh gadis kecil itu hanya dalam beberapa gigitan. Setelah memakan ramuan yang harganya ratusan miliar itu, Pebles bersendawa dan tertidur di pelukan David. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2251. 3 hari kemudian, David meninggalkan Sole menuju Year, membawa Pebles, Beanie, Thor, Putri Evie, para wanita elf, dan para pengawal elit keluarga Nat yang tersisa bersamanya. Mengenai rumah besar yang baru saja dibelinya, ia berencana untuk meninggalkannya di sana. Namun, Beanie memutuskan untuk menjualnya. Menurutnya, meskipun benar bahwa David punya uang, ia tidak boleh menyia-nyiakannya seperti ini. Ia juga membayar dan memberhentikan semua pelayan yang baru saja direkrutnya. Tim membeli 3 kereta kuda. David dan Pebles di satu kereta, Beanie di kereta lain bersama para wanita elf, dan Thor di kereta terakhir bersama para pengawal Nat. Ketiga kereta kuda itu bergerak cepat. Keuntungan terbesar dari binatang buas itu bukanlah kecepatannya, tetapi stabilitasnya. Penumpang di dalamnya tidak akan merasakan guncangan. Selain itu, binatang buas itu bisa berjalan berhari-hari dan bermalam tanpa istirahat. Karena mereka sedang terburu-buru dan ini bukan perjalanan santai, semakin cepat mereka mencapai Weir, semakin baik. Bulan Haifa telah berlalu. Mereka tidak berhenti di tengah jalan, mereka hanya akan berhenti saat anak kuda itu lelah. David dan tim tiba di kota tingkat ketiga. David berencana untuk tinggal di kota ini selama sehari, membeli beberapa perlengkapan, dan membiarkan Thor membeli beberapa harta karun. Sebagai seorang pengusaha, Thor sering datang ke sini untuk membeli barang. Jadi dia cukup mengenal tempat itu. Saat memasuki kota, tim berhenti di depan sebuah penginapan yang relatif mewah sambil berjalan di sepanjang jalan. Seketika, petugas penginapan melangkah maju untuk menyambut tim. David keluar dari kereta terlebih dahulu sambil menggendong Pebles. Kemudian, Beanie turun bersama Evie dan para wanita elf. Namun, Evie dan para wanita elf semuanya menyamar. Mereka mengenakan cadar untuk menyembunyikan wajah mereka sehingga telinga mereka yang runcing tidak terlihat. Ini untuk menghindari masalah. Jika mereka tidak menyamar, kemunculan kelima wanita elf itu pasti akan menimbulkan sensasi. Tuanku, apakah Anda ingin makan atau tinggal di sini? Petugas penginapan bertanya dengan hormat. Kita akan makan malam dan menginap di sini. Pertama, siapkan meja dengan makanan termahal, lalu siapkan selusin kamar terbaikmu, kata David. Ketika petugas itu mendengar ini, wajahnya tampak terkejut. Bahkan para pelayan pun bisa menginap di kamar terbaik. Jarang sekali melihat bos yang murah hati seperti itu. Pada pandangan pertama, petugas itu bisa tahu bahwa pemuda ini bukanlah orang biasa. Dia buru-buru berkata dengan nada menyanjung, tentu saja. Setelah Anda, tuanku. David berjalan di depan sambil menggendong Pebles, diikuti oleh yang lainnya. Saat mereka memasuki penginapan, lantai pertama sangat berisik dan banyak orang sedang makan. David dan yang lainnya dibawa ke lantai 2 untuk duduk dan menunggu makanan. Mereka dibagi menjadi 2 meja. David, Beanie, Putri Evie, dan para wanita elf duduk di salah satu meja. Sementara itu, Thor berada di meja bersama para pengawal keluarga Nat. Awalnya, David ingin Thor duduk bersamanya, tetapi Thor menolak. Benar-benar lelucon. Thor telah lama berkecimpung di dunia bisnis dan dia cerdas. Orang-orang yang duduk bersama Tuan David semuanya adalah teman-teman wanitanya. Bukankah dia akan mencari masalah jika dia duduk di sana? Sekarang, dia telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti David. Dia membutuhkan keberanian besar untuk meninggalkan titik turunnya. Jadi, dia perlu tahu tempatnya dan dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Karena Thor menolak, David tidak memaksanya. Pokoknya, hanya ada 8 pengawal Nat yang tersisa, termasuk Thor. Jumlah mereka hanya 9 dan mereka bahkan tidak bisa memenuhi meja. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel. SSK, bagian 2252, lantai kedua jauh lebih sepi daripada lantai bawah. Ada lebih dari 10 meja, semuanya terpisah dan semua orang makan di meja mereka. Beberapa orang berbicara tetapi tidak terlalu keras, tidak butuh waktu lama untuk hidangan mereka disajikan, makanan memenuhi seluruh meja. Meskipun bukan makanan lezat, makanan itu tampak lezat, berbau harum, dan rasanya enak. Saatnya makan, jadi Evie dan para wanita elf tidak punya pilihan selain melepas cadar mereka untuk memperlihatkan wajah mereka yang memukau. Beanie sudah dianggap sebagai kecantikan terbaik di antara manusia. Tetapi dia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan wajah-wajah halus para wanita elf. Para wanita elf terkenal di seluruh Leila dan dicari oleh semua kekuatan besar, jadi mereka memiliki sejumlah modal. Kerikil tidak mau memakan makanan umum ini karena tidak berguna bagi tubuhnya. Saat semua orang sedang makan, terdengar suara dari tangga. Aku mendapatkan wanita baru dari Primavera Brothel tadi malam.
Dia luar biasa dan itu sangat menyenangkan. Lumayan, nah. Kamu pasti menghabiskan banyak uang. Uang itu tidak ada apa-apanya. Kita bisa mendapatkannya kembali setelah kita menghabiskannya, haha. Pertanyaannya, dari mana kamu akan mendapatkan uang itu? Gampang. Aku tinggal mencuri 2 harta ayahku dan menjualnya. Lumayan. Sama sekali tidak buruk. Kamu juga bisa melakukannya. Lupakan saja. Aku takut ayahku akan mematahkan kakiku. Seorang pelayan penginapan memimpin jalan, diikuti oleh beberapa pemuda yang tampak seperti anak-anak keluarga kaya. Mereka mengobrol dan tertawa saat berjalan naik, mereka tidak berhenti di lantai 2, tetapi langsung menuju ke lantai 3, hanya orang-orang yang berstatus dan berkedudukan yang diizinkan berada di lantai 3, orang-orang seperti David yang hanya punya uang hanya bisa makan di lantai 2. David tidak akan peduli dengan itu, dia bisa makan di mana saja. Dia bahkan makan di warung pinggir jalan, jadi untuk apa dia peduli? Biasanya, kedua belah pihak tidak akan saling bersentuhan sama sekali. Di satu sisi ada tuan-tuan muda yang berkuasa di daerah setempat, sementara di sisi lain hanya orang-orang yang lewat. Namun, saat lelaki terakhir hendak menaiki tangga ke lantai 3, ia melirik ke lantai 2 dengan santai. Hasilnya, ia melihat meja David dan para wanita elf yang sedang makan. Seketika, matanya terbelalak karena heran. Ia bersumpah bahwa ia belum pernah melihat wanita seperti itu, mereka jauh lebih cantik dibandingkan dengan wanita baru dari Primavera Brothel yang sedang mereka bicarakan. Seketika, ia berteriak pada beberapa orang yang naik ke atas. Tunggu. Brutus, bisakah kau berhenti mengejutkan kami? Para lelaki yang sudah naik ke atas berbalik dan mengeluh. Turunlah dan lihatlah. Itu sesuatu yang bagus, kata pemuda bernama Brutus itu lagi. Apa yang harus kita lihat? Brutus, apakah kau terlalu bosan setelah selesai makan? Apa yang bisa dilihat di lantai 2? Turunlah dan lihatlah. Kau pikir aku akan berbohong padamu? Itu hanya beberapa langkah. Jika kau tidak turun, jangan menyesal nanti. Para lelaki itu saling memandang sebelum berbalik untuk turun. Brutus dan mereka berada di lingkaran yang sama sehingga mereka selalu nongkrong. Mereka saling mengenal dengan sangat baik sehingga mereka tahu Brutus tidak akan mempermainkan mereka. Ketika mereka berada di ujung tangga, mereka melihat ke arah apa yang sedang dilihat Brutus. Mereka semua tercengang saat mereka menatap beberapa wajah cantik itu, mata mereka begitu lebar sehingga bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Meskipun mereka masih muda, mereka adalah playboy yang berpengalaman. Mereka telah bermain dengan banyak wanita cantik tetapi tidak pernah dengan yang secantik itu. Mereka bahkan belum pernah melihat wanita secantik itu, apalagi mempermainkannya. Rahang mereka ternganga, dan mereka meneteskan air liur, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2253, saat David dan yang lainnya makan malam di jalan menuju Weir. Suasana di keluarga Alten di Weir sedikit tegang. Setelah beberapa hari, Ratu Prisa datang lagi. Setelah banyak pencarian selama ini, masih belum ada kabar tentang Putri Pri, Evie, selain mengetahui bahwa Evie masih hidup. Ratu Isa tidak tahu apa yang terjadi padanya. Jika Evie kehilangan keperawanannya, usaha keras para peri selama bertahun-tahun akan sia-sia, dan mereka harus terus menghabiskan energi untuk melatih putri peri berikutnya. Dan Soleil, keturunan langsung dari keluarga Alten, yang menyebabkan semua ini, jika bukan karena niat jahatnya. Evie tidak akan harus melarikan diri dengan panik dan menghilang. Meskipun Soleil telah membayar harga kebodohannya dengan nyawanya, itu tidak cukup selama Evie tidak ditemukan, Ratu Prisa tidak akan mengampuni keluarga Alten. Keluarga Alten juga tahu bahwa mereka salah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan Ratu Peri. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan apapun yang dimilikinya. Untungnya, Putri Pri berhasil lolos saat itu. Jika Soleil menangkapnya dan mengambil keperawanannya, keluarga Alten akan menanggung kemarahan tak terbatas dari para peri. Kemungkinan besar seluruh keluarga mereka juga akan musnah. Selamat datang di kediaman Alten dan membawa cahaya ke tempat tinggal kami yang sederhana. Horatio Alten, kepala keluarga Alten, berkata dengan sopan. Pada saat yang sama, ia menunjukkan senyum yang tampak lebih mengerikan daripada wajah yang menangis. Seorang wanita peri biasa dapat bersaing dengan kekuatan luar yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi seorang ratu peri, ia akan menjadi orang yang paling menarik perhatian kemanapun ia pergi. Setiap gerakannya hanya dapat dijelaskan dalam satu kata menakjubkan. Namun, Horatio tidak berminat untuk menghargai wanita cantik di depannya sekarang. Semua orang tahu tujuan Ratu Peri datang ke sini. Namun, keluarganya tidak punya pilihan. Bukan rahasia lagi bagi Leila bahwa Putri Peri sangat penting bagi para peri. Sekarang Putri Peri menghilang karena Soleil, keturunan keluarga Alten. Keluarga Alten juga mengerahkan hampir seluruh pasukan mereka untuk mencari sang putri, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukannya. Tidak heran para peri menolak untuk mengampuni keluarga tersebut. Keluarga Alten tidak dapat mengalahkan para peri. Mereka juga mencari bantuan dari pasukan sahabat lainnya, tetapi mereka tidak mau terlibat ketika mereka mendengar bahwa itu adalah peri. Kesalahan salah satu keturunan menyebabkan kerugian yang begitu besar bagi keluarga Alten. Mereka bahkan tidak dapat mulai mengungkapkan kesulitan mereka. Horatio, apakah menurutmu aku begitu bebas sehingga aku senang kembali ke tempatmu, ya?
Para peri masih menungguku untuk kembali untuk mengurus banyak hal, tetapi kami masih tidak dapat menemukan Evie, jadi aku terjebak di The Spirit Cage dan tidak dapat kembali. Ini semua disebabkan oleh keluargamu. Jadi katakan pada aku, apa yang harus kulakukan sekarang? Ratu Peri Isa bertanya dengan nada kosong. Ratu Isa, keluarga kami merasa sangat sedih atas hilangnya Putri Peri. Soleil juga telah membayar harganya dengan nyawanya untuk ini. Kami telah mengirim semua orang yang kami miliki di kandang roh untuk mencarinya. Jadi tolong, Ratu Isa, ampuni kami, kata Horatio dengan suara rendah. Mengampunimu? Lalu siapa yang akan mengampuni Evie? Tahukah kau betapa susah payahnya usaha yang kami perlukan untuk membina seorang putri peri? Ratu Isa menatap Horatio dan bertanya dengan tajam. Horatio merasa tidak nyaman ditatap oleh Ratu Isa, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2254. Bagaimanapun, dia tetaplah pria biasa. Selama dia pria biasa, tak seorang pun bisa menahan godaan Ratu Isa. Siapapun yang bisa mengalahkan Ratu Isa akan terkenal di Leila. Ratu Isa, aku mengakui bahwa hilangnya Putri Peri ada hubungannya dengan keluargaku, tetapi itu bukan sepenuhnya tanggung jawab kami. Kau tahu kan betapa populernya para wanita peri di Leila, apalagi di The Spirit Cage. Soleil adalah seorang hedonis dari keluarga kami yang bodoh dan tak berpengalaman. Jadi, wajar saja jika dia punya niat jahat saat bertemu dengan beberapa wanita peri cantik di alam liar. Dia sudah membayar perbuatannya, jadi tolong jangan simpan ini, Ratu Isa, kata Horatio dengan berani. Apa? Dari apa yang kau katakan, apakah kau menyiratkan bahwa itu salah kami? Kami seharusnya tidak berada di luar sana. Apakah itu yang kau katakan? Kalian para pria jahat tidak bisa mengendalikan diri dan kalian menyalahkan kami para peri. Sungguh lelucon. Ratu Isa mencibir. Jika aku tidak salah, Putri Peri seharusnya memasuki sangkar roh secara diam-diam dan tanpa persetujuanmu. Jika tidak, dia tidak akan membawa hanya beberapa pelayan. Bahkan jika keluarga Alten tidak menemuinya, dia akan mengalami akhir yang sama jika pasukan lain melihatnya. Dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Horatio, apakah kau mencoba untuk menghindari tanggung jawab sekarang? Ada kilatan dingin di mata indah Ratu Isa yang akan membuat semua pria jatuh cinta padanya. Ratu Isa, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud untuk mengelak dari tanggung jawab. Aku hanya menjelaskan kemungkinan-kemungkinannya. Putri Peri telah lama menghilang. Bahkan jika dia ditemukan, dia tidak mungkin menjadi Ratu Peri berikutnya. Jadi kamu harus mengajukan syarat apapun. Keluargaku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemui mereka. Horatio secara terbuka memberitahu Isa apa yang ada dalam pikirannya. Dia juga merasa bahwa kemungkinan Putri Peri tetap rawan sangat kecil. Jadi, dia langsung memberitahu Isa yang sebenarnya. Keluarga Alten akan memberikan apapun yang diinginkan para peri selama itu dalam kekuasaan kita. Tidak masalah selama kita dapat menyelesaikan ini dengan sempurna dan tidak memiliki masalah di masa mendatang. Secara logika, The Spirit Cage hanyalah fantasi. Bahkan jika seseorang kehilangan keperawanannya di sini, mereka akan tetap perawan di dunia nyata. Tidak akan ada perubahan. Masalahnya adalah jika Evie ingin menjadi Ratu Peri berikutnya, dia harus mewarisi teknik rahasia dari Ratu Peri sebelumnya. Namun, setelah seorang wanita elf tidur dengan seorang pria, mereka tidak akan pernah bisa mewarisi teknik ini. Bahkan jika dia masih perawan di dunia nyata, dia tetap tidak bisa dan dia tidak akan pernah menjadi Ratu Elf, juga bukan putri kandungnya. Ketika para elf perlu membudidayakan seorang putri elf, mereka akan mencari bayi di klan yang lulus semua ujian. Kemudian, bayi itu akan memanggil Ratu Elf sebagai ibunya dan dibesarkan olehnya sehingga dia bisa mewarisi tempat ratu di masa depan. Tidak banyak elf tetapi mereka sangat bersatu, hampir semua elf akan rela mengorbankan segalanya untuk klan mereka. Ketika Ratu Isa mendengar itu, ekspresi di wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Ini sudah terjadi jadi dia harus menebus kerugiannya, itulah sebabnya dia pergi ke kediaman Alten berkali-kali, karena Horatio telah mengatakan itu, dia tidak perlu bersembunyi lagi. Baiklah, Horatio. Seperti yang kau katakan, Evie sendiri yang menyelinap ke dalam The Spirit Cage jadi dia juga bertanggung jawab atas ini. Aku tidak akan mempersulitmu. Setelah ini, aku akan memberimu daftar dan kau akan mengumpulkan semua yang ada di daftar itu. Masalah ini akan selesai begitu kau mengirimkan barang-barang itu kepada kami dan setelah itu kami tidak akan menyelidikinya lagi. Setuju. Horatio langsung setuju. Sebagai Ratu Peri, Ratu Isa masih perawan dan Evie juga bukan anak kandungnya. Ketika para peri perlu membudidayakan seorang putri peri, mereka akan mencari bayi di klan yang lulus semua ujian. Kemudian, bayi itu akan memanggil Ratu Peri sebagai ibunya dan dibesarkan olehnya sehingga dia bisa mewarisi posisi ratu di masa depan. Tidak banyak peri tetapi mereka sangat bersatu, hampir semua peri bersedia mengorbankan segalanya untuk klan mereka. Ketika Ratu Isa mendengar itu, ekspresi di wajahnya berangsur-angsur tenang.
Ini sudah terjadi jadi dia harus menebus kerugiannya, itulah sebabnya dia pergi ke kediaman Alten berkali-kali, karena Horatio sudah mengatakan itu, dia tidak perlu bersembunyi lagi. Baiklah, Horatio, seperti yang kau katakan, Evie sendiri yang menyelinap ke dalam The Spirit Cage jadi dia juga bertanggung jawab atas ini. Aku tidak akan mempersulitmu. Setelah ini, saya akan memberikan Anda sebuah daftar dan Anda akan mengumpulkan semua yang ada dalam daftar itu. Masalah ini akan selesai begitu kau mengirimkan barang-barang itu kepada kami dan kami tidak akan menyelidikinya lagi. Setuju? Horatio langsung setuju. Sebagai Ratu Peri, Ratu Isa masih perawan dan Evie juga bukan anak kandungnya. Ketika para peri perlu membudidayakan seorang putri peri, mereka akan mencari bayi di klan yang lulus semua ujian. Kemudian, bayi itu akan memanggil Ratu Peri sebagai ibunya dan dibesarkan olehnya sehingga dia bisa mewarisi tempat ratu di masa depan. Tidak banyak peri tetapi mereka sangat bersatu, hampir semua peri akan rela mengorbankan segalanya untuk klan mereka. Ketika Ratu Isa mendengar itu, ekspresi di wajahnya berangsur-angsur tenang. Ini sudah terjadi jadi dia harus menebus kerugiannya, itulah sebabnya dia pergi ke kediaman Alten berkali-kali, karena Horatio telah mengatakan itu, dia tidak perlu bersembunyi lagi. Baiklah, Horatio, seperti yang kau katakan, Evie menyelinap ke kandang roh sendiri jadi dia juga bertanggung jawab untuk ini. Aku tidak akan mempersulitmu. Setelah ini, aku akan memberimu daftar dan kau akan mengumpulkan semua yang ada di daftar itu. Masalah ini akan selesai begitu kau mengirimkan barang-barang itu kepada kami dan setelah itu kami tidak akan menyelidikinya lagi. Setuju? Horatio langsung setuju, karena keadaan sudah memburuk sampai titik ini, beginilah seharusnya semuanya berakhir, keluarga Alten menderita kerugian besar dan mereka akan mengganti rugi atas kesalahan mereka, tidak akan baik bagi kedua belah pihak jika keadaan memburuk dan mereka berselisih. Para peri selalu menjadi orang baik di Leila dan mereka telah mengirim begitu banyak wanita peri untuk menyenangkan semua pasukan, jadi, semua orang akan meremehkan seberapa kuat para peri, siapapun yang berani meremehkan para peri akan menderita kerugian besar. Selain yang lain, teknik rahasia Ratu Peri, yang diwariskan dari generasi ke generasi, dikatakan dapat menghancurkan langit dan bumi. Siapapun yang berani memprovokasi mereka akan sangat menderita. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2255. Setelah Ratu Peri Isa mencapai kesepakatan dengan Horatio, dia meninggalkan kediaman Alten, dia harus terus memperluas pencarian untuk menemukan Evie, jika dia masih tidak dapat menemukan Evie, dia hanya bisa kembali sebagai Ratu Peri, masih banyak hal yang menunggu untuk dia tangani. Jadi, dia tidak bisa tinggal di kandang roh selamanya, dia juga harus memasukkan pembinaan ulang putri peri baru dalam agenda. Selama ini, Ratu Isa tidak berdiam diri, dia akan menjelajahi pegunungan di sekitarnya setiap hari, berharap menemukan keberadaan Evie. Namun, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Evie tampaknya telah menguap dari dunia, baik peri dan keluarga Alten menginvestasikan banyak tenaga kerja, tetapi mereka bahkan tidak dapat menemukan petunjuk. Secara logika, Evie tidak akan berada di kandang roh terlalu lama. Dilihat dari seberapa sukanya dia bepergian dan bersenang-senang, kecil kemungkinan dia akan pergi jauh. Kecuali jika dia mendapat masalah setelah melarikan diri dari Soleil dan jatuh ke tangan orang lain. Setelah orang ini menangkap Evie, dia tidak pamar dengan cara yang mencolok seperti Soleil, tetapi diam-diam menyembunyikannya. Begitulah situasi saat ini terjadi. Isa tahu Evie masih hidup, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Baik Ratu Peri Isa maupun Horatio tahu bahwa, bahkan jika mereka menemukan Evie, dia mungkin tidak akan dapat mewarisi teknik rahasia dan menjadi Ratu Peri. Oleh karena itu, keluarga Alten bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk mengganti kerugian para peri, sama seperti keempat wanita peri yang ditangkap Soleil. Setelah bersenang-senang dengan mereka malam itu, dia menyiksa mereka dengan kejam setelahnya. Jika Evie tertangkap, dia juga akan mengalami nasib yang sama. Meskipun begitu, Ratu Peri Isa tetap harus menemukan siapapun yang mengambil Evie. Tidak seorang pun dapat menyentuh putri peri, bahkan jika lawannya adalah kekuatan utama Star Kingdom. Mereka harus memiliki penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, para elf tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Para elf memulai pencarian lagi. Jika mereka masih tidak dapat menemukan Evie kali ini, mereka hanya dapat mengirim beberapa dari mereka kembali untuk sementara. Tidak banyak elf sehingga mereka tidak memiliki banyak energi untuk disia-siakan di The Spirit Cage. Selama waktu ini, Evie sedang makan malam di kota tingkat ketiga, yang terletak setidaknya 2,5 bulan dari Weir. Dia juga tidak tahu bahwa ibunya, Ratu Elf, sedang melakukan segalanya untuk menemukannya. Alasan utamanya adalah bahwa Ratu Isa tidak menyangka Evie akan pergi sejauh itu, dan dengan tenaga yang terbatas, dia hanya dapat mencari di sekitar Weir. Selain itu,
Isa tidak berani menarik terlalu banyak perhatian jika Evie ditangkap oleh seseorang, bukankah itu akan membuat musuh waspada? Jika itu masalahnya, akan lebih sulit untuk menemukan Evie, mereka bahkan mungkin menemukan tempat terpencil dan membunuh Evie sehingga mereka tidak akan menyinggung para elf. Jadi Ratu Isa takut membuat terlalu banyak keributan. Alasan mengapa Black Fox tahu identitas Evie juga karena jaringannya di Weir. Di sisi ini, David dan yang lainnya sedang makan. Di tangga di lantai 2, beberapa pemuda menatap tajam ke wajah Evie dan para wanita elf. Wajah mereka terlalu halus, terlalu memikat, dan terlalu cantik sepanjang hidup mereka. Mereka belum pernah melihat wanita secantik itu. Andai saja mereka bisa memilikinya, itu pasti akan menjadi berkah yang sangat besar. Setelah melihat beberapa saat, para pria itu kembali sadar dan saling melirik. Senyum sinis muncul di wajah mereka. Mereka tidak naik ke lantai 3 lagi. Sebaliknya, mereka langsung berjalan ke meja David. David dan yang lainnya berada di wilayah mereka. Jadi mengapa mereka membiarkan mereka pergi? Meskipun punggung David berada di tangga, dengan kemampuannya, dia bisa mendengar percakapan para pria itu. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2256. David merasa tidak berdaya. Dia sudah lama tahu bahwa jika pria lain melihat Evie dan para wanita elf lainnya, itu akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. Itulah sebabnya dia meminta mereka untuk mengenakan cadar untuk menutupi telinga mereka yang runcing yang merupakan ciri khas para elf. Pada akhirnya, mereka tetap ketahuan, mereka tidak bisa makan dengan cadar. David juga tidak takut pada orang-orang ini. Hanyalah kota kecil tingkat ketiga, jadi meskipun semua pasukan bersatu, mereka tetap tidak bisa menandingi David. Namun, dia hanya tidak ingin menimbulkan masalah dan membuang-buang waktu. Sekarang setelah para elf ketahuan, tidak ada yang bisa dilakukan David. Prinsip hidupnya selalu jika orang lain tidak mengganggunya, dia tidak akan mengganggu orang lain. Kami tidak akan menimbulkan masalah, tetapi kami jelas tidak takut pada masalah. Jika mereka ingin meminta kematian, apa yang bisa David lakukan? Setiap kali dia membunuh seseorang, itu karena pihak lain yang memintanya. David tidak punya pilihan selain membunuh mereka jika dia dipaksa ke jalan buntu. Para lelaki itu segera berjalan ke meja tempat David sedang makan. Setelah melihat lebih dekat, mereka tercengang. Seorang lelaki, seusia mereka, sedang duduk bersama 6 wanita cantik. Semuanya jauh lebih cantik daripada wanita-wanita yang pernah mereka ajak bermain selama bertahun-tahun. Bahkan wanita yang sedikit lebih tua dan kurang rupawan di antara mereka begitu memikat. Dia adalah tipe wanita yang akan membuat orang lain enggan berpaling. Belum lagi kelima wanita muda itu, mereka belum pernah melihat wanita yang begitu lembut dan cantik. Mereka tampak seperti baru saja keluar dari lukisan. Para lelaki itu hanya punya satu pikiran di benak mereka, anak itu pasti bisa menguasai para wanita. Bro, kamu dari mana? Kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Salah satu lelaki yang lebih tinggi bertanya. Aku sedang dalam perjalanan panjang dan kebetulan lewat, jadi aku mampir untuk makan dan beristirahat. Tolong jangan ganggu kami, terima kasih, jawab David sopan. Dia tidak ingin membuat masalah. Jika orang-orang ini pergi, David tidak akan membuat masalah. Brutus dan yang lainnya senang. Mereka bukan penduduk setempat. Jika mereka menggunakan trik kotor, mereka mungkin bisa tidur dengan para wanita malam ini dan bersenang-senang. Saat mereka melihat para wanita itu, Brutus dan yang lainnya merasakan tubuh mereka menghangat. Mereka tidak sabar untuk membawa mereka ke sebuah kamar untuk bersenang-senang. Bro, kamu tidak boleh berkata begitu. Karena kamu berada di wilayah kami, bagaimana mungkin kami tidak menjadi tuan rumah yang baik? Bukankah orang lain akan menganggap kami kasar jika hal ini tersebar? Aku akan membayar makanan dan akomodasimu. Brutus menepuk dadanya dan berkata dengan murah hati, tentu saja, dia melakukan itu untuk mendapatkan perhatian para wanita. Ya, Brutus benar. Kamu seharusnya membiarkan kami mengaturnya untukmu karena kamu berada di wilayah kami. Jika hal ini tersebar, kami akan sangat malu. Yang lain menimpali. David menoleh untuk melihat para pria itu. Dia melihat bahwa mereka semua memandang Evie dan para wanita tetapi mereka tidak pernah memandangnya sekalipun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan para pria ini? Mereka hanya mencari alasan untuk mendekatinya dan kemudian mencari kesempatan untuk mendapatkan Evie dan para wanita. David menggelengkan kepalanya sedikit. Dasar orang-orang yang suka bersenang-senang. David tidak mengerti. Apakah orang-orang ini berpikir dengan selangkangan mereka? Mereka tidak peduli siapa orang lain dan apakah mereka mampu untuk menyinggung perasaan mereka. Mereka hanya ingin menerkam ketika mereka melihat wanita cantik. Saat ini, Brutus dan yang lainnya hanya memikirkan para wanita dan mereka mengabaikan hal-hal lain. Bagaimanapun, spirit Cagi berbeda dari dunia nyata. Di sini, orang-orang penting jarang meninggalkan tempat mereka turun dan mereka akan menjalani hidup mereka sendiri.
Orang-orang yang bepergian semuanya adalah pedagang, Brutus dan yang lainnya terbiasa bersikap sombong sehingga mereka berpikiran sempit. Mereka hampir sama dengan konvoi dari keluarga Mace, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2257, Thor. Di meja lain, memperhatikan hal ini, sebagai seseorang yang mengikuti David, dia tidak bisa duduk diam, bahkan jika David tidak terganggu oleh orang-orang yang tidak relevan itu karena keahliannya. Thor harus melakukan apa yang harus dia lakukan, karena itu, dia bangkit dan berjalan mendekat. Dia berkata dengan sopan, Tuan tidak suka terlalu banyak kebisingan. Ditambah lagi, kami hanya lewat dan akan pergi besok, tolong jangan ganggu kami, terima kasih. Brutus dan yang lainnya tidak senang, senyum di wajah mereka perlahan menghilang juga. Seorang pelayan berbicara kepada mereka. Siapa yang memberinya hak untuk melakukannya? Enyahlah. Aku berbicara dengan tuanmu. Kau pikir kau siapa? Kau hanya seekor anjing. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengganggu kami? Kau percaya bahwa aku akan memotong lidahmu sehingga kau tidak akan pernah berbicara lagi, teriak Brutus. Thor juga tidak marah, dia tidak memiliki latar belakang di dunia nyata. Ketika dia sampai di The Spirit Cage, dia tidak punya apa-apa. Setiap hari, dia akan pergi ke berbagai kota. Dia telah dihina dan dipandang rendah. Diolok-olok dan diolok-olok adalah hal yang biasa baginya. Kemudian, setelah beberapa kali mengumpulkan harta, dia mendapatkan pijakan di Soleil dan menjadi pengusaha yang cukup populer dan kaya. Pengalaman Thor selama bertahun-tahun mengajarinya bahwa uang bukanlah apa-apa, dia harus memiliki latar belakang dan kekuatan. Jika tidak, uang yang dia hasilkan hanya akan jatuh ke tangan orang lain jika dia tidak berhati-hati. Ketika dia bertemu David, Thor rela menyerahkan tahun pengumpulan hartanya untuk mengikuti David tanpa ragu dan mengangkatnya sebagai tuannya, itu karena dia berharap untuk bergantung pada David. Jika tidak, itu adalah hal terjauh yang bisa dia lakukan. Jika ini terus berlanjut, pasukan lain mungkin akan mulai mengincarnya. Tuan, Thor ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh David. Tuan Rivers, Anda harus pergi. Saya akan menangani ini. David menerima Thor agar Thor dapat menghubungi pedagang lokal untuk membeli harta karun, bukan menderita keluhan. Dia sudah bersikap sopan kepada orang-orang itu. Jika mereka tetap menolak untuk pergi, maka mereka tidak boleh menyalahkannya karena tidak menunjukkan rasa hormat dan memulai masalah. Baik, Tuan, setelah Thor mengatakan itu, dia kembali ke tempat duduknya. Dia melakukan semua yang dia bisa dan dia tidak bisa menangani paratiran lokal di sini. Target mereka jelas adalah para wanita elf yang David beli dengan menghabiskan banyak uang. Teman-teman, kami hanya akan berada di sini untuk 1 malam dan kami tidak ingin berhubungan dengan kalian. Silakan pergi sebelum aku marah, kata David datar. Wah. Nak, kami menghormatimu, jadi kamu harus tahu apa yang baik untukmu. Apakah kamu tahu di mana kamu berada? Apakah kamu tahu siapa kami? Beraninya kamu berbicara kepada kami seperti ini. Kurasa kamu tidak ingin pergi. Brutus mencibir. Pemandangan di sini menarik perhatian pelanggan lain di lantai 2. Namun, setelah mereka melihat Brutus, mereka hanya menundukkan kepala dengan tenang dan melanjutkan makan. Mereka tahu mereka tidak mampu menyinggung Brutus dan gengnya. Pada saat yang sama, mereka juga berduka untuk David dan timnya. Jika mereka tidak memenuhi permintaan para penganut paham hedonisme ini, mereka tidak akan bisa pergi dengan selamat. Aku tidak peduli siapa kalian. Aku akan mengatakannya lagi. Pergilah dari hadapanku dan berhentilah mengganggu makananku, ulang David. Nak, dengar, kau dalam masalah. Tidak ada gunanya bahkan jika kau berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada kami sekarang. Aku ingin kau tahu akibat dari menyinggung orang yang tidak mampu kau singgung. Brutus, kau tidak boleh berkata begitu. Jika anak itu bersedia meminjam wanita cantik itu untuk kita nikmati, maka kita masih bisa melepaskannya. Lebih mudah menyelesaikan pertengkaran daripada memulai pertengkaran. Mengapa kita harus menggunakan kekerasan pada hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan damai? Tidakkah kau berpikir begitu, kawan? Saat keduanya berbicara, salah satu dari mereka mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah wanita elf yang paling dekat dengan mereka. Dia belum pernah melihat wajah yang begitu cantik dan memesona sebelumnya. Masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2258. Jadi, dia sudah lama ingin menyentuhnya. Ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa bersenang-senang dengan para wanita malam itu, dia merasa sangat gembira. Namun, sebelum dia bisa menyentuh wanita itu, dia merintih. Kesakitan. Ah! Tubuhnya terlempar ke belakang, boom. Kemudian, dia menabrak dinding tidak jauh dari situ dan pingsan. David bukanlah orang yang melakukan ini. Sebaliknya, Beanie yang duduk di sebelah David, kota Niktingale, tempat keluarga Natch berada, juga merupakan kota lapis ketiga, karena dia adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Natch di The Spirit Cage. Beanie tidak lemah.
Identitasnya setidaknya harus sama dengan orang yang bertanggung jawab atas beberapa kekuatan besar di sini. Beberapa penganut paham hedonisme di depannya harus sama dengan Nas dan Nivea, mungkin bahkan lebih rendah. Awalnya, Nivea datang ke Sole bersama Beanie. Tetapi setelah menjual Silver Flood Dragon dan Beast Crystal, Beanie dan kepala keluarga berdiskusi untuk membiarkan Beanie tinggal bersama David. Jadi Nivea pun diatur untuk kembali ke kota Niktingale. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan Brutus, teman-temannya, dan pelanggan lain di lantai 2. Mereka semua menatap Beanie dengan tak percaya. Mereka tidak percaya bahwa dia berani menyakiti seseorang. Ini adalah pertama kalinya Brutus dan teman-temannya mengalami hal ini, jadi mereka tercengang. Mereka telah bersikap sombong selama bertahun-tahun sehingga mereka selalu menjadi pengganggu. Kapan mereka membiarkan orang lain menindas mereka? Kau. Brutus menunjuk Beanie. Setelah tergagap cukup lama, dia masih belum bisa mengucapkan kalimat lengkap. Aku sudah menahan diri sejak lama. Dasar bajingan tak berguna. Kalian tidak bisa melakukan apapun selain menindas orang lain. Tuan David cukup baik hati untuk memberimu kesempatan dan tidak mau memperhatikanmu. Namun, bukan saja kalian tidak menghargainya, kalian masih ingin mengganggu kami. Aku pemarah dan karena kalian mencari masalah, kalian tidak bisa menyalahkanku. Jika Beanie dingin pada saat itu, David meletakkan peralatan makannya dan berbalik untuk melihat orang-orang yang tercengang. Biasanya, jika aku menghajar kalian, para tetua keluarga kalian akan kembali, kan? Pergilah cari seseorang untuk membantu kalian sekarang. Aku akan menunggu. Jika kalian terlambat, kami akan pergi. Karena mereka sudah mulai bertindak, dia seharusnya mengurus ini sepenuhnya, seperti yang dia lakukan pada Conway. Dan sekarang, tidak ada masalah lebih lanjut. Setelah Brutus dan teman-temannya sadar kembali, mereka menatap Beanie dengan ketakutan dan mundur perlahan. Ketika mereka sampai ke orang yang pingsan karena Beanie, mereka membungkuk untuk mengangkatnya. Mereka menatap David dan yang lainnya sebelum pergi dengan tenang. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu untuk tidak memilih menderita kerugian langsung. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan dalam serangannya, jelas bahwa wanita yang mengambil tindakan itu tangguh, dan mereka tidak punya peluang melawannya. Oleh karena itu, pilihan terbaik mereka adalah mundur sementara dan mencari orang lain untuk kembali nanti untuk membalas dendam. Ini wilayah mereka. Jadi bagaimana mereka bisa membiarkan David dan timnya pergi setelah mereka melukai teman mereka? Sungguh delusi. Mengenai kepergian para hedonis, David tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Evie dan bertanya, Putri Evie, kami tidak membuatmu takut, kan? Maaf, Tuan David. Kamilah alasan Anda mendapat masalah, kata Evie dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa. Kurasa orang-orang itu terbiasa bersikap sombong jadi mereka perlu diberi pelajaran. David terkekeh dan tidak terganggu oleh ini. Beberapa orang yang suka bersenang-senang tidak sepadan dengan waktunya. Orang-orang melanjutkan makan mereka. Lebih jauh, Ratu Perisa dan beberapa peri berangkat dan menuju perjalanan mereka untuk mencari Evie. Kali ini, mereka menuju rute yang diambil David dan timnya. Mungkin kedua belah pihak akan bertemu tidak lama setelah ini, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2259, setelah Brutus dan teman-temannya pergi, orang yang makan di lantai 2 menjadi tenang. Para penganut paham hedonisme itu membuat mereka merasa gugup dan takut. Mungkin mereka telah diteror oleh orang-orang ini selama bertahun-tahun. Siapapun yang bisa makan di lantai 2 bukanlah orang biasa. Mereka adalah bos yang menjalankan bisnis dan punya uang. Ketika menghadapi pasukan besar setempat, mereka hanya bisa merendahkan diri dan tidak berani menyinggung mereka. Tuan, Anda harus pergi sekarang. Brutus pasti sedang meminta bantuan sekarang. Keluarga merekalah yang menetapkan aturan untuk kota ini. Siapapun yang menyinggung mereka akan berakhir dengan mengerikan. Ya. Selama mereka menginginkan sesuatu, mereka harus mendapatkannya. Itu akan menjadi pilihan terbaik untuk pergi sekarang. Jika tidak, kalian tidak akan bisa pergi saat mereka kembali dengan bantuan. Para pelanggan di lantai 2 penginapan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri bahwa David harus pergi. Mereka tidak mengira seorang pejalan kaki seperti David akan memiliki kekuatan untuk melawan keluarga-keluarga besar. Meskipun semua orang ingin Brutus dan para penganut paham hedonisme bertemu seseorang yang tangguh untuk memberi mereka pelajaran agar mereka tidak begitu mendominasi, itu tidak realistis. Orang-orang itu telah bersikap sombong selama bertahun-tahun dan tidak pernah terjadi apa-apa pada mereka. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Karena anak-anak itu sangat mengerikan seperti yang kalian katakan, aku akan menyingkirkan mereka untuk kalian sehingga kalian dapat hidup dengan damai di masa depan, kata David dengan tenang. Tuan, kalian tidak tahu apa-apa. Lupakan saja, kurasa kalian tidak akan mendengarkanku, jaga diri kalian. Aku akan pergi dulu. Selamat menikmati hidangan Anda. Salah satu pelanggan menghela napas setelah mengatakan itu. Kemudian, ia bangkit dan pergi. Ia tidak ingin ikut campur. Ia tidak percaya pada David dan mengira David hanya menggertak. Begitu ia pergi, yang lain juga bangkit dan mengucapkan selamat tinggal kepada David dengan sopan.
Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka tidak akan bisa pergi saat Brutus dan teman-temannya kembali. Ketika itu terjadi, orang yang tidak bersalah juga akan tertangkap. Tak lama kemudian, pelanggan di lantai 2 sudah pergi, meninggalkan David dan timnya. Semuanya, lanjutkan makan. Jangan biarkan ini memengaruhi selera makan kalian. Kita sudah lama di jalan dan akhirnya bisa makan sesuatu yang enak. Jangan buang-buang makanan. Makanlah perlahan. Kita harus menghabiskan semuanya di sini, kata David. Baik, Tuan. Thor dan para pengawal menjawab dengan keras. Karena majikan mereka telah mengatakan itu, mereka hanya bisa mengikuti. Mereka telah melihat kekuatan David yang sebenarnya. Ketika keluarga Macei melawan David, hampir semua dari 100 kekuatan mereka musnah. Di antara mereka adalah Basil, wali kota Sole. Pertarungan itu telah mengubah Sole sekali lagi. Jadi bagaimana jika semua pasukan di kota kecil tingkat ketiga bersatu, bisakah mereka mengejar keluarga seperti keluarga Macei? Jelas tidak, mereka terpisah bermil-mil dari keluarga Macei. Apalagi David yang menghabisi mereka dalam sekejap mata. Jika Brutus berani membawa orang kembali, nasibnya akan ditentukan. Episode kecil ini tidak memengaruhi pengalaman bersantap mereka. Mereka tetap makan dan minum sebagaimana mestinya. Thor dan para pengawal diam-diam merasa senang, sangat berbeda dengan majikan yang tepat. Dulu, mereka hanya bisa meminta maaf dan membayar kompensasi jika mereka menyinggung seorang tiran lokal. Sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Kemudian, seorang pria tua, pemilik penginapan, bergegas berlari dan dengan gugup berbicara kepada David, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2260. Tuan, silakan pergi bersama orang-orangmu sekarang. Begitu Brutus dan teman-temannya kembali, kau tidak akan bisa melakukannya. Sekarang setelah kau berada di luar, lebih baik tidak membuat masalah. Keharmonisan mendatangkan kekayaan, kan? Tidak akan baik bagi siapapun jika ini meledak. Aku akan membebaskan tagihan makananmu. Silakan pergi, ya. Dia tidak ingin membantu David, tetapi bagaimana jika konflik itu menghancurkan penginapan? Siapa yang akan membayar? Brutus dan teman hedonisnya? Tidak mungkin. Satu-satunya orang yang akan menyinggung para bajingan itu adalah mereka yang tidak ingin tinggal di kota ini lagi. Namun, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, pemilik penginapan itu dapat mengatakan bahwa orang-orang di depannya juga tidak lemah. Tuan, kau bos tempat ini, kan? David bertanya sambil makan. Ya, jawab lelaki tua itu. Jangan khawatir. Jika ada yang rusak, kami akan membayarmu 2 kali lipat. Kami tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Tuan, ganti rugi itu tidak ada apa-apanya. Saya hanya khawatir dengan keselamatan Anda. Seperti kata pepatah, tidak peduli seberapa berkuasanya Anda tidak akan pernah lebih berkuasa daripada seorang tiran lokal. Brutus dan teman-temannya terbiasa bersikap sombong dan angkuh. Mereka telah menderita kerugian besar di sini dan pasti tidak akan menyerah. Anda akan tinggal di sini hanya untuk 1 malam saja. Jadi sama saja jika Anda pergi sekarang, bukan begitu? David meletakkan peralatan makan di tangannya saat mendengar itu. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata sambil menyeringai, Tuan, Anda benar, tetapi kita tidak bisa pergi begitu saja karena kita ingin pergi. Kalau saya tidak salah, seharusnya ada orang yang mengawasi setiap gerakan kita di luar sana sekarang. Kemanapun kita pergi, mereka pasti akan menemukan kita. Kalau begitu, mengapa membuang-buang energi? Bukankah lebih baik menunggu di sini saja? Saya hanya akan punya energi untuk bertarung setelah saya makan, bukan? Pada saat ini, Pebles, yang berada di pelukan David, terbangun perlahan. Ketika dia mendengar akan ada perkelahian, dia menjadi bersemangat. Davy, siapa yang kamu lawan? Aku akan membantumu. Kita akan menghajar orang-orang jahat bersama-sama. Pebles, bersikaplah baik. Serahkan perkelahian itu pada orang dewasa. Kamu masih sangat kecil jadi kamu tidak bisa terus-terusan memikirkan kekerasan. Kamu harus bersikap seperti anak kecil. Kita akan membicarakan tentang perkelahian saat kamu sudah besar nanti. Makanlah sekarang. Setelah kamu makan, kamu harus kembali tidur. Kamu akan tumbuh besar setelah tidur beberapa malam lagi. David membelai kepala kecil Pebles dan mengeluarkan ramuan ajaib yang berkilau untuknya. Mata Pebles berbinar dan dia meminum ramuan ajaib itu. Terima kasih, Davy. Aku pasti akan membantumu mengalahkan orang-orang jahat saat aku dewasa. Dia menghabiskan ramuan itu dengan cepat dan mengelus dada David untuk menemukan tempat yang nyaman sebelum tertidur. Gadis kecil itu bangun dengan cepat tetapi dia juga tertidur dengan cepat. Tubuhnya membutuhkan banyak energi untuk membantu menyembuhkan kekuatan jiwanya. Mungkin tampak seperti dia hanya memiliki ramuan, tetapi itu adalah rumput jiwa yang sangat mahal.
Itu bahkan lebih berharga daripada kristal binatang. Ini adalah harta surga dan bumi yang diberikan 3 kekuatan utama lainnya. Dari Soleh kepada David ketika mereka berkunjung setelah David memusnahkan keluarga Mace, tentu saja, David juga menghabiskan sejumlah uang untuk itu. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk mendapatkan poin mewah, Beanie, Putri Evie, dan wanita peri lainnya di meja. David sudah terbiasa dengan ini. David selalu memanjakan Pebles dan mereka terbiasa dengan ini. Di sampingnya, pemilik penginapan sedang menatap gadis kecil di pelukan David. Apa yang baru saja dia lihat, gadis kecil itu baru saja memakan jiwa rumput liar. Itu rumput liar jiwa, kan? Dia pasti benar. Bagaimana dia berani memakannya begitu saja? Bisakah tubuh kecilnya menahan kekuatan rumput liar jiwa? Bukankah itu akan menghancurkan tubuhnya? Selain itu, apakah dia bisa menahannya? Bahkan jika dia bisa, apakah dia benar-benar baru saja memakan harta surga dan bumi yang sangat berharga? Pemandangan tadi menantang persepsi pemiliknya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK, dan novel lainnya.